ada kemungkinan-kemungkinan dari perilaku-perilaku atau budaya organisasinya itu yang membuat tidak nyaman bagi individu. Rasanya saat itu pengennya fokus aja kerja, nggak usah mikirin bagaimana relasi dengan sesama rekan kerja. Flex yang lainnya juga yang saat ini sering kali terjadi gitu ya adalah terkait dengan pelecehan dan juga kekerasan. Tidak hanya bersikap hangat dan terbuka gitu ya dari company-nya, tapi juga perlu memperhatikan generational gap. Bagaimana kita bisa tahu sebuah organisasi itu lingkungannya oke atau enggak kalau kita nggak berada di dalamnya? Kalau lingkungan kerja ini udah nggak oke, sebenarnya apa yang harus dilakukan? Memilih untuk resign atau bertahan? Kalau bekerja 100 jam berarti kan bisa dibayangkan apakah yang bersangkutan ini sebenarnya produktif apa enggak? Halo Seekers, selamat datang kembali di Eko Podcast, satu suara untuk gemah tanpa batas. Senang sekali berjumpa dengan teman-teman semua yang ada di sini. Perkenalkan, aku Nori Lukman, host pada hari ini, host pada video kali ini. Sorry dibelibet soalnya ini adalah video kedua kita dan bakal seru juga pembahasan kita pada hari ini. Teman-teman jangan lupa untuk tonton video yang sebelumnya. Podcast yang sebelumnya kalau teman-teman belum tonton. Gitu ya. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe karena di situ ada informasi-informasi yang sangat berguna buat teman-teman berkaitan dengan kesehatan mental. Gitu. Nah, hari ini saya kedatangan narasumber yang lain. Saya kedatangan orang luar biasa lainnya dari LPTUI, psikolog klinis dan sekaligus manajer konseling dan juga employee assistance program. Gitu. Halo Mbak Rami, apa kabar? Halo Mas Lukman, kabar baik. Gimana kabarnya Masnya juga? Baik juga Mbak Rami, seneng banget nih warnanya matching banget kerudung, baju gitu ya dengan latar belakang yang di belakang biru kuning ya. Senang banget sama kedatangan Mbak Rami hari ini. Thank you banget sudah meluangkan waktunya hari ini. Dan Mbak Rami ini betul ya manajer program konseling. Benar. Dan juga employee assistance program. Betul. Betul ya. Boleh mungkin ceritain dikit sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Mbak Rami kalau misalnya di LPTUI secara singkat aja supaya memperkenalkan kepada seekers di sana gitu. Oke, iya sebetulnya kalau untuk di konseling dan IAP sendiri itu basic-nya adalah untuk penanganan atau program-program terkait dengan kesehatan mental gitu ya. Karena kan belakangan ini memang isu kesehatan mental itu sudah semakin membaik gitu ya, sudah semakin juga individu makin mengenal gitu ya terkait dengan masalah-masalah kesehatan mental gitu. Jadi untuk konseling dan IAP ini adalah sebuah program yang bisa membantu individu entah itu untuk menghadapi dan juga mengenali masalahnya, tetapi juga bisa untuk meningkatkan pertumbuhan individu itu sendiri gitu, pertumbuhan diri gitu ya. Jadi artinya konseling itu tidak selalu dipandang sebagai hal-hal yang membicarakan isu-isu yang negatif gitu ya, masalah-masalah yang negatif, tetapi bisa juga untuk bagaimana sih kalau misalkan saya ingin bisa tumbuh menjadi lebih baik gitu ya, meningkatkan karir saya dan lain sebagainya gitu. Menarik. Berarti tepat ya aku mengajak Mbak Rami pada hari ini karena sesuai dengan topik yang pengen aku bahas nih gitu ya. Yang dikaitkan dengan isu beberapa minggu belakangan ini bahwa ada satu perusahaan startup yang akhirnya dilaporkan oleh karyawannya karena selama 5 tahun gitu ya karyawan tersebut ya dia melaporkannya ada kekerasan fisik, kekerasan verbal, dan juga ada hak-haknya atau hak-hak pekerja lainnya yang tidak terpenuhi, gitu. Ini mungkin masih relate ya para seekers dengan tema bullying kita yang podcast yang pertama, tapi kita akan membahas lebih detail lagi nih terkait hal fenomena ini. Kalau menurut Mbak Rami sendiri, fenomena ini tuh disebut dengan apa dan kenapa ini bisa terjadi gitu ya, Mbak? Oke, kalau fenomena ini terjadi disebut dengan apa, sebetulnya ini kita perlu lihat dari berbagai sisi juga ya gitu ya. Artinya dari sisi karyawannya itu seperti apa menanggapinya atau menghayatinya dan juga dari atasannya itu atau dari karyawan lainnya itu seperti apa gitu ya. Karena persepsi terkait dengan nyaman atau tidak nyaman itu kan adalah persepsi yang memang relatif gitu. Jadi
satu kejadian atau satu perlakuan tertentu itu bisa dipersepsi A gitu ya, bisa dipersepsi nyaman oleh si A, tetapi, kejadian yang sama itu bisa juga dipersepsi tidak nyaman oleh si B, kayak Mhm gitu. mhm mhm. Nah, hal ini bisa bisa saja terjadi ya karena memang bisa kita lihat gitu ya kalau misalkan di dunia pekerjaan itu kan kita dituntut oleh beragam, Mhm. target Iya gitu ya, harus tetap misalnya, berproduksi, harus iya tetap bisa menghasilkan iya gitu ya, profit gitu, iya. profit oriented gitu. Sehingga, bisa dipahami bahwa ada, kemungkinan-kemungkinan dari perilaku-perilaku atau budaya organisasinya itu yang membuat, tidak nyaman bagi individu Mhm gitu. mhm. Toh juga sebetulnya kan kita di dalam berelasi sesama manusia itu kan tidak mungkin selamanya 100% itu selalu smooth gitu ya. Iya Artinya, iya kita ada perbedaan pendapat, iya. ada mungkin juga perbedaan ekspektasi gitu ya. Itu Mhm. yang membuat, barangkali itu bisa menjadi gesekan-gesekan gitu Mhm kalau mhm. misalkan tidak diselesaikan dengan baik gitu Mhm sih, mhm mhm mhm. gitu. Jadi tadi Mbak Rame mengatakan bahwa ada berbagai faktor gitu ya yang, memang memang bisa menimbulkan, ketidaknyamanan dalam bekerja gitu ya, Mhm. dan juga, ya setiap orang memiliki persepsi yang berbeda gitu ya. Tapi kalau secara penelitian gitu ya Mbak Mhm. Rami, ada nggak sih penelitian yang mengatakan bahwa situasi kerja gitu yang buruk gitu ya, itu berhubungan dengan masalah kecemasan. Karena semuanya ini kan pasti dikaitkan dengan ketidaknyamanan seseorang, ketidaknyamanan itu kan berarti korelasinya juga dengan kecemasan gitu ya. Mhm Nah mhm. kalau dari Mbak Rami sendiri, ada nggak sih sebenarnya penelitian yang mengatakan bahwa ya situasi kerja yang buruk, apapun itu berhubungan dengan masalah kecemasan? Mhm, Oke. Sebetulnya itu tidak menjadi satu mhm, faktor gitu ya, mhm satu faktor tunggal gitu yang mhm, membuat seseorang tuh menjadi lebih cemas gitu, mhm mhm, tetapi itu bisa menjadi salah satu, faktor yang mhm, memang bisa membuat atau memunculkan rasa cemasnya itu mhm sendiri, mhm, gitu. Nah, kalau dari penelitian yang mhm, saya baca gitu ya, mhm, penelitian, meta analisis gitu mhm, memang ada nih ditemukan beberapa hal, faktor-faktor yang itu berhubungan gitu mhm ya, mhm. dengan, kondisi psikologis seseorang Oke gitu. oke. Nah, kondisi psikologis yang seperti apa itu bisa beragam, bisa Mmm, stres, bisa cemas, bisa depresi gitu ya, karena itu mmm. kan term-nya itu berbeda-beda, Iya iya. kondisinya dan juga gejalanya itu berbeda-beda, Mmm, gitu. Nah, hal-hal apa aja yang bisa membuat atau memunculkan kondisi psikologis tertentu mhm gitu ya, itu bisa, berasal dari misalnya beban kerja yang, terlalu tinggi gitu. mhm Artinya misalnya satu satu orang pekerja itu bisa meng-handle berbagai macam tugas, bahkan mungkin berbagai macam divisi misalnya. mhm Kalau di, organisasi yang sudah well established gitu ya, biasanya, satu orang akan memegang satu posisi gitu. Tapi kalau mmm, misalkan untuk yang perusahaan-perusahaan misalnya katakanlah baru gitu ya, atau mhm misalnya startup, itu tidak menutup kemungkinan, yang bersangkutan itu akan mempunyai berbagai macam job desk gitu ya. mhm Sambil produksi, tapi sambil juga misalnya melakukan riset gitu mhm kan. mhm Nah, hal ini yang membuat bisa, kemungkinan gitu beban kerja yang terima atau yang dimiliki oleh seseorang itu menjadi, tinggi gitu, karena mhm load-nya juga tinggi gitu mmm, ya, mhm perannya juga banyak gitu mhm kan. mhm Nah, terus selain dari beban kerja itu juga relasi gitu, karena mhm kan kita di dalam pekerjaan itu kan ada berelasi dengan entah itu rekan, sesama sejawat gitu, mhm atau misalkan bawahan, atau mhm misalnya atasan kayak gitu. Nah, di dalam relasi manusia itu kan tentunya ada perbedaan pendapat, ada perbedaan ekspektasi gitu mhm ya, terus kemudian juga mungkin perbedaan goals mhm gitu. mhm. Si atasan pengennya untung 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 aja Iya terus misalnya iya, kayak gitu. Kalau untuk karyawan misal mungkin, oke sambil misalnya mencari keuntungan, tetapi mungkin kita juga perlu untuk misalnya berbagi dengan sesama gitu. mmm, Tapi ini mungkin nggak sejalan dengan visi misinya organisasi misalnya kayak gitu. mhm Jadi mhm mhm. hal-hal yang seperti itu, ekspektasi yang seperti itu bisa jadi memunculkan gesekan-gesekan di dalam relasi, Mmm, pekerjaan seperti itu. mmm. Relasi ini tidak hanya sekedar atasan Mhm. dan bawahan, tetapi juga bisa sesama rekan kerja juga ya? Gitu Betul. ya. Jadi, cukup kompleks ya. Tadi ada beban kerja gitu ya, apalagi di perusahaan startup mungkin ada
bukan satu tugas, satu orang mengerjakan berbagai tugas gitu ya, Betul. karena masih baru sekali gitu ya, Mhm, jadi masih belum fix itu perusahaan. mhm. Kemudian yang kedua tadi relasi antara atasan bawahan, perbedaan visi, perbedaan value berarti ya, perbedaan nilai yang Bisa. dimiliki, Mhm, karena mungkin kalau atasan mikirnya adalah profit dan bagaimana memajukan perusahaan, mhm, sedangkan kalau bawahan mungkin masih ada kebutuhan untuk menjalin relasi dengan sesamanya gitu ya. mhm, Namun tidak klop dengan misalnya atasan yang saat itu pengennya fokus aja kerja, nggak usah mikirin bagaimana relasi dengan sesama rekan kerja. Mungkin ini salah satu contoh aja, mhm, sehingga perbedaan value tersebut yang membuat akhirnya ya gesekan-gesekan tadi gitu ya. mhm, Nah tapi Mbak Rami kan ya sebagai bawahan kan nurut ya gitu mhm, ya. mhm, Artinya ada posisi atasan, ada posisi bawahan gitu ya. Kalau masalah stresnya ini datang dari atasan gitu ya, nah ini bawahan kan nggak bisa apa-apa. Nah ini gimana dong Mbak Rami? Maksudnya kan sebagai bawahan mhm, ya menerima perintah, mhm, artinya melakukan job desk gitu ya, mhm, tapi kalau misalnya atasannya selalu terus-menerus memberikan tuntutan yang mungkin di luar dari ekspektasi atau tuntutan yang membuat akhirnya stres, itu kita sebagai bawahan bisa apa ya Mbak? oke. Mhm. Iya ini, apa namanya, cukup pelik ya, Iya, karena kan heeh. posisinya adalah kita juga, sebagai pekerja Mhm. yang mungkin dalam, apa namanya, dalam situasi tertentu memang kita misalnya membutuhkan pekerjaan tersebut Mhm. misalnya untuk aktualisasi diri Mhm. atau untuk pemenuhan kebutuhan Mhm. ekonomi sehari-hari Mhm gitu ya. mhm. Jadi seperti kesannya kayak nggak mau gitu Iya ya iya. untuk, bisa mengikuti tujuan dan visi misinya perusahaan Mhm gitu. mhm. Nah, hal-hal yang mungkin bisa dilakukan adalah ya, salah satunya dengan kita mengidentifikasi nih, hal mana yang memang masih bisa dikontrol dan mana yang nggak bisa dikontrol gitu. Mmm. Artinya setiap manusia itu butuh dan perlu untuk menyuarakan pendapatnya gitu Mhm ya, mhm. tetapi balik lagi ketika respon dari lingkungannya itu belum sejalan gitu ya, Mhm maka mhm. mungkin individu bisa mencari lagi nih, hal apa ya yang membuat, yang bersangkutan ini tetap bisa perform gitu Mhm. ya, atau misalnya tetap bisa, menyelesaikan tugas-tugasnya Mhm. tanpa, apa namanya, mengganggu atau tanpa kondisi, psikologisnya itu juga terganggu, Mmm. seperti itu. Jadi ada hal-hal yang kita perlu untuk cari tahu lagi nih Mhm gitu ya, mhm. dan kenapa sih kita perlu misalnya memulai pekerjaan gitu, apa yang Mhm. menjadi alasan kita mengiyakan Mhm. bekerja di perusahaan tersebut gitu Mmm, kan. mhm Nah, mhm. kayak kita perlu untuk melihat lagi apa yang membuat kita memulai sesuatu itu, Mhm. sebuah pekerjaan itu atau misalnya bagaimana kita bekerja di tempat itu gitu. Oke oke. Tapi secara dari sudut pandang company, apakah ada yang bisa mereka lakukan gitu terkait dengan hal tersebut? Ini Mhm, kan tadi, Mbak Rami membahasnya dari sudut pandang ketika orang tersebut karyawan tersebut sebagai bawahan menghadapi, ya tekanan secara terus-menerus, fokus pada apa yang bisa dikontrol dan mhm, fokus, dan jangan terlalu fokus pada apa yang tidak bisa dikontrol gitu mhm, ya. As in individual, I agree gitu mhm, ya. Tapi kalau dari company-nya gimana? Karena kan kalau dalam perusahaan itu dinamikanya luar mmm, biasa ya, saling berhubungan gitu ya. Kasihan kalau setiap orang nanti dituntutnya adalah, ya udah kamu apa yang bisa kamu kontrol dan apa yang kamu nggak bisa kontrol gitu ya. Tapi kan akhirnya akhirnya individual-individual begitu. Tapi apa sih yang bisa dilakukan perusahaan gitu, instansi mhm. untuk, membantu seseorang atau membantu karyawan mendapatkan banyak hal yang bisa dikontrol gitu? Paham nggak dengan maksud saya? Eee, Maksudnya adalah supaya lebih kuasa akan kontrolnya itu lebih tinggi gitu, akan sesuatu yang bisa dikontrol. Artinya gini, ya what can, organization do gitu, Mbak Rami, terkait un untuk membantu karyawan, mhm, stress free, mungkin nggak stress free ya, tapi less stress in the mhm. workplace. Oke, less stress, menarik ya. Karena Hmm, kalau, apa, zero iya stress itu kayaknya juga nggak mungkin iya gitu kan. iya. Tentunya membangun, budaya organisasi yang Hmm sehat dan juga hangat, gitu. hmm Selain dari profesional juga, bisa untuk misalnya menciptakan gitu ya, hubungan kerja di dalamnya itu yang memang juga, hangat dan juga, apa namanya, terbuka gitu. Jadi hmm artinya, menerima gitu aspirasi-aspirasi dari para bawahan hmm seperti itu ya. Terus kemudian juga, menampung, misalnya kondisi-kondisi tertentu yang memang itu di luar dari kuasa yang bersangkutan, misalnya hmm kayak gitu. Terus juga penting juga nih bagi, para apa,
atasan gitu ya di level top manajerial gitu untuk juga bisa memahami oh ternyata sekarang ini tuh juga ada loh yang namanya gap generation gitu. Jadi Hmm. misalnya antara baby boomers gitu Hmm. ya, Gen X, Gen Y, Hmm. Gen Z gitu ya, tentunya itu dengan karakteristik yang berbeda-beda. Hmm. Dalam arti di sini maksud saya bukan mengkotak-kotakan bagi individu, oh kalau misalkan dia sebagai Gen Z, dia pasti perilakunya A, B, C, D Hmm. gitu ya, bukan yang demikian gitu. Hmm. Tapi kita perlu untuk memahami bahwa, yang bersangkutan ini tumbuh di dalam situasi, lingkungan gitu ya dan juga kehidupan yang sudah berbeda dengan yang, dirinya waktu dulu gitu. Hmm. Artinya kalau misalkan waktu dulu mungkin akan iya-iya aja gitu, tapi Hmm. kalau misalkan sekarang karena misalnya sudah lebih kritis dalam berpikir, sudah Hmm. makin banyak informasi yang diperoleh gitu ya, Hmm. artinya individu juga berhak dong untuk menyuarakan, Hmm. pendapatnya Hmm. gitu. Hmm. Jadi bukan, lagi misalnya iya gitu Ya, 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 yes no, ya. tapi lebih bisa oke kalau iya lantas gimana gitu, kalau no lantas gimana Hmm. gitu. Jadi bukan harga mutlak, "Enggak, saya nggak mau ngerjain," atau, "Iya boleh saya kerjain," gitu. Tapi Hmm. lebih misalnya, oke, kalau misalkan kondisi tersebut saya kerjakan gitu ya, artinya misalnya ada nggak penyesuaiannya. Misalnya Hmm. dalam hal durasi, penyelesaian gitu ya, Hmm. deadline-nya kapan gitu, Hmm. atau misalnya dalam hal pembagian kerjanya. Hmm. Hmm. Tadinya misalnya dibebankan hanya kepada satu orang, tapi mungkin dengan diskusi, dengan menyuarakan pendapat itu bisa diakomodir oleh perusahaan gitu, menjadi dibagi ke beberapa orang pegawai Hmm. misalnya kayak Hmm. gitu. Jadi tadi tidak hanya bersikap hangat dan terbuka gitu ya Mhm. dari company-nya, tapi juga perlu memperhatikan generational gap tadi ya, gap Mhm. antar generasi. Bukan bermaksud untuk mengotak-kotakan ya Seekers ya, bukan berarti nanti oh berhadapan dengan Gen Z caranya adalah seperti ini, dengan Gen Z bukan ya. Tapi lebih kepada untuk saling memahami Mhm. bahwa setiap generasi itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Mungkin bahasanya Mhm. seperti itu ya. Mhm. Dan untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda tersebut berarti harus saling belajar ya, Mbak Rami ya. Betul. Kayak atasan kan berarti probably sekarang milenial udah ada yang masuk ke generasi X dan boomers gitu ya. Mhm. Harus mempelajari karakteristik Gen Z dalam bekerja gitu. Mhm. Sebaliknya pun Gen Z harus mempelajari bagaimana boomers, milenial dalam memimpin. Kayak gitu ya berarti ya. Betul. Supaya ya artinya sama-sama saling enak gitu ya. Mhm. Dan betul sekali tadi aku juga setuju banget dengan Mbak Rami yang mengatakan bahwa kalau generasi sekarang tuh lebih kritis. Jadi apapun tuh akan dipertanyakan. Mhm. Nah, berarti kan yang sebagai pemimpin atau mungkin yang boomers, Gen X, Gen milenial, jangan merasa tersinggung, jangan Mhm. cepat-cepat merasa tersinggung ya, bahwa kalau ketika mereka melakukan penolakan atau bertanya, itu bukan berarti resisten, tapi Mhm. lebih kepada karena membutuhkan jawaban gitu ya, Betul. membutuhkan meaning gitu ya. Betul. Oke, oke. Jadi Seekers di sini apa namanya intinya adalah saling memahami gitu ya, saling Mhm. memahami dan saling apa ya, bahasanya berempati gitu ya Betul. dengan generation gaps itu. Oke. Nah, tapi ini ideal, ini perusahaan ideal Mhm. kalau bisa memahami satu sama lain gitu Mhm. ya. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan kalau misalnya lingkungan nggak oke, lingkungan Mhm. kerjanya nggak oke? Kita kan tahu ya isu apa namanya jumlah PHK sekarang semakin meningkat gitu ya. Mhm. Sekarang tuh 46 ribuan gitu ya dan Mhm. ada ahli yang memprediksi bahwa di akhir tahun 2024 tuh akan mencapai 70 ribu gitu. Mhm. Jadi cukup banyak gitu. Nah, kalau lingkungan kerja ini udah nggak oke, sebenarnya apa yang harus dilakukan? Memilih untuk resign atau bertahan? Oke. Ini dilematis Heeh, ya gitu. Kalau lingkungan kerja yang nggak oke, sekarang pertanyaan sebaliknya mhm, gitu. mhm. Bagaimana kita bisa tahu Mmm. sebuah, organisasi itu lingkungannya oke atau enggak kalau kita nggak berada di dalamnya, gitu Oke. kan. Oke, bentar bentar, mind blown. Gimana kita nggak tahu Gimana kita eh, bisa tahu heeh, sebuah perusahaan itu lingkungannya oke atau enggak kalau kita belum ada di dalamnya, oke, oke, oke. gitu Iya, ya. iya, iya, iya. Jadi, dari apa namanya, di kognitif kita gitu Mhm, ya, di mhm, kepala kita juga perlu untuk menanamkan dulu nih gitu mhm. bahwa ya semua organisasi itu pasti akan ada plus minusnya gitu. Oke. Oke nggak oke itu kan tadi balik lagi ke Mhm, penilaian mhm, juga, mhm, mhm. relatif individu gitu Iya, iya, ya. iya. Dan kita kan nggak pernah bisa tahu, oh kayak perusahaan ini misalnya oke,
Tapi pas lagi kita masuk ke dalam ternyata enggak. Kenapa Mhm. ya? Karena mungkin ada unit-unit atau divisi tertentu yang memang butuh untuk apa ya, butuh untuk digenjot gitu. Dalam kata lain adalah misalnya beban-beban kerjanya akan mau nggak mau lebih tinggi daripada divisi yang lainnya Iya iya misalnya iya gitu. iya iya iya. Jadi perlu melihat oh ya betul juga ya, kalau kayak kita bilang nggak oke, oke itu subjektif ya, Mhm, penilaian masing-masing ya. Bisa jadi betul. menurut aku oke, tapi menurut lain belum tentu oke Oke, gitu ya. bener. Jadi perlu ngelihat pro konnya gitu. Jadi Mhm. sebelum resign dan bertahan lebih baik di-list dulu ya, Mbak Rami kira-kira pro-nya dengan keluar atau apa, pro kon dari keluar dan pro kon dari bertahan di posisi yang sekarang gitu ya. Betul. Dengan nanti bisa kelihatan mana yang sebenarnya timbangannya lebih besar, apakah memilih untuk resign atau lebih memilih untuk bertahan gitu ya. Mhm. Karena bisa jadi satu situasi yang sama, eee, orang punya timbangan yang berbeda ya. Misalnya Bener. gini, kayak sama-sama di divisi yang sama, tapi orang memilih untuk resign mungkin kan ada value keluarga gitu ya. Bener. Ada yang tetap mencoba bertahan ya karena value keluarga juga gitu Mhm. ya. Jadi karena kembali ke value orang masing-masing ya Mbak Rami berarti ya? Oke oke oke. Betul. Mmm, oke kita tadi udah ngomongin lingkungan kerja yang oke dan nggak oke itu subjektif gitu Mhm. ya. Tapi kan pasti ada, istilahnya sekarang tuh bahasanya red flags Mhm gitu mhm ya, mhm. kesamaan ketidaknyamanan terhadap kondisi perusahaan ya gitu ya. Mhm. Apa sih red flag perusahaan tuh, ya tanda-tanda sebuah perusahaan tuh memberikan red flag? Oke, Heeh, iya sebetulnya kalau dalam hal ini bisa dengan kita lihat gitu ya mhm, kalau di, aturan perundang-undangan gitu mhm, kan tentunya ada kondisi-kondisi yang memang perlu untuk dipenuhi gitu ya mhm, oleh perusahaan terhadap karyawannya gitu. Misalnya dari sisi hak-haknya mhm, gitu mhm, kan. Entah itu misalnya insentif, entah itu misalnya kesejahteraan tambahan lainnya mhm, gitu. Terus kemudian juga misal, apa namanya, terkait dengan bagaimana si si perusahaan itu sejalan atau enggak gitu dengan mhm, values yang bersangkutan gitu. mhm, Artinya kalau misalkan memang terlalu banyak gitu ya atau misalnya terlalu, apa namanya, konsisten gitu, itu mhm, mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, mhm, baik itu misalnya dari relasi atasan kepada bawahan atau mhm, misalnya dari sisi alur kerja yang enggak, apa namanya, enggak clear gitu ya mhm, atau misalnya kurang ada transparansi kepada para pegawai, mhm, atau mungkin juga misalnya prosedurnya belum jelas gitu ya. Nah, kita balik lagi nih ke kondisi kita saat ini adalah kita mau nggak ya gitu, mhm, untuk bisa bertahan di kondisi yang seperti itu. Karena kan mhm, bisa jadi seseorang bertahan karena mungkin karena kondisi mhm, apa, keuangannya gitu ya. mhm, Jadi mhm, dalam dalam arti kata misalnya memang membutuhkan ada, uang gitu ya untuk, pemasukan gitu. mhm, Tetapi ada juga misalnya untuk bertahan itu untuk aktualisasi diri gitu. mhm, Misalnya, apa namanya, dalam arti kalau misalkan dia tidak bekerja dia merasa pride-nya misalnya gitu ya, mhm, tidak terdukung gitu. mhm, Atau misalnya juga kalau tidak bekerja, merasa bahwa kalau nantinya, nggak bisa apa ya, membuat diri sendiri menjadi bangga atau membuat mhm, keluarga menjadi bangga yang kayak mhm, gitu-gitu. Jadi mhm, balik lagi juga ke tujuan personalnya individu nih gitu, mhm. mau yang seperti apa. Mhm. Tadi kan sudah disebutkan berbagai hal yang bisa membuat karyawan tidak nyaman, mungkin red flag-nya, eee, ada nggak sih red flag yang beneran red flag gitu Mhm ya? Artinya, sesuatu yang orang-orang pada umumnya sepakat bahwa itu tuh hal yang menyebalkan. Misal contohnya adalah micromanaging gitu ya, mhm leader yang melakukan micromanaging udah deh pasti dianggap menyebalkan gitu. Itu kan mhm yang digembor-gemborkan di sosial media yang aku mhm lihat gitu. mhm. Nah kalau menurut Mbak Rami gimana sih? Micromanaging tuh udah salah satu red flag nggak sih? Sebenarnya kalau micromanaging itu ada plus minusnya gitu Mmm, mhm ya, mhm. karena, bisa jadi itu kan sebagai upaya supaya meminimalisasi resiko. Mhm. Kalau dalam hal kita bicara organisasi itu tentunya, apa, merujuk kepada meminimalisasi, apa, kerugian gitu Mhm kan. Pasti mhm. organisasi nggak mau dong, Mhm apa, mhm. mengalami kerugian gitu Mhm. kan. Nah, tapi, managing ini perlu, untuk kita lihat sebagai sejauh mana sih dia, melakukan kondisi atau tindakan-tindakan yang kemudian itu membuat, apa namanya,
si karyawan ini, si Mhm. pegawai ini tuh menjadi tidak nyaman gitu. Apakah misalnya sampai dengan, harus menyelesaikan si tugasnya ini di, luar jam kerja gitu, sehingga itu Mhm. jadi mengganggu kehidupan personal yang bersangkutan gitu kan. Mhm. Dikit-dikit ditelepon, dikit-dikit ditelepon, Mhm. kayak gitu kan juga Mhm. mungkin akan mengganggu performa dan juga produktivitas, Mhm. seseorang gitu. Mhm. Mhm. Nah, tapi red flags yang lainnya juga yang saat ini, sering kali terjadi gitu Mhm. ya, adalah terkait dengan, pelecehan dan juga kekerasan, gitu ya. Mmm. Karena kan, memang ya, Mhm. bagi sebagian orang itu atau bagi beberapa orang, sebuah, kata-kata atau sebuah perilaku itu dianggap bercanda gitu. Tapi kan Mmm. itu sebetulnya itu bisa jadi udah mengarah ke pelecehan gitu. Itu bisa Mhm. jadi udah mengarah ke catcalling misalnya atau itu udah mengarah ke apa namanya, situasi-situasi Iya. yang merendahkan orang lain misalnya Iya. kayak Iya. gitu kan. Mmm. Nah, itu sih yang memang juga perlu untuk di-highlight gitu. Mhm. Jangan sampai kita bekerja di dalam, perusahaan kemudian kita jadi, tidak nyaman gitu karena ada kondisi-kondisi, perlakuan yang demikian gitu. Mmm. Berarti, kalau boleh aku rangkum jangan menormalisasikan sebuah, artinya candaan yang mengarah pada pelecehan seksual gitu, terus dianggap sebagai, "Ah, Mhm. ini cuma jokes doang kok," gitu ya, Ya, "cuma bisa jadi. candaan doang kok," gitu aja baper gitu ya, gitu Mhm aja mhm. dikit-dikit dibawa perasaan. Jangan Mhm. ya, jangan kita menormalisasikan hal-hal semacam itu. Kalau emang melakukan pelecehan seksual ya sekali salah emang tetap salah gitu ya, jangan Betul. dijadikan sebuah candaan gitu ya. Oke, berarti itu another red flags ya. Jadi kalau Mhm. misalnya ada karyawannya atau siapapun di dalam situ yang melakukan itu udah kelihatan banget red flags-nya Mhm ya. mhm. Berarti kalau yang micromanaging masih ya subjektif lah ya. Mhm Artinya mhm. sejauh apa micromanaging-nya itu, dilakukan, apakah itu nantinya jadi mengganggu produktivitas karyawan tersebut Mhm. atau tidak, atau Mhm. mengganggu kesehatan mentalnya karyawan tersebut atau tidak gitu ya dalam Mhm. melakukan micromanaging tersebut. Oke. Nah, satu lagi nih terkait dengan, red flag jam kerja yang lama. Mhm. Kan biasanya kita, bukan kita sih, biasanya jam kerja itu kan 40 jam seminggu ya? 8 Di di Indonesia. Indonesia. Kita ngomongnya di Kita Indonesia. biasanya di Iya, 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 Indonesia kita ya. kan di Indonesia. Oke. Ya. Bukan di Swedia ya, Bukan di kalau di Swedia. Swedia mah nggak segitu, Berapa jauh jam sih? banget. Berapa jam sih? Swedia tuh singkat banget sih, Eee, berapa ya, kayak less than 40 jam berarti ya? 20 heeh. Oke, kapan-kapan deh harus pindah ke sana. Nah, kembali lagi ke yang jam kerja di Indonesia, ada yang jam kerjanya sampai 100 jam. Mhm Tapi orangnya enjoy mengerjakan itu. mhm Nah, kalau dari sudut pandang Barangmi bagaimana sih? mhm Dengan ini udah nggak sehat nih jam kerjanya, tapi mhm orangnya sendiri enjoy. mhm Ya, mhm. itu gimana tuh Barangmi? Iya ya, Heeh. kayaknya, mungkin apa namanya, bisa jadi yang bersangkutan, punya apa, karakter-karakter Mhm. tertentu yang dia Mhm. memang menyukai pekerjaan gitu Betul, ya. Jadi betul. apa, pekerjaan itu sebagai hobi gitu ya, seneng Yes, gitu yes, mungkin yes. bisa jadi gitu Iya, ya. heeh. Balik lagi sih ke kondisi dia, apakah dengan dia bekerja selama itu, Mhm. itu akan bisa mendukung kesehatan fisik dan juga kesehatan mentalnya apa enggak, Mmm. gitu. Mungkin Mhm. saat ini masih baik-baik aja Mhm. misal Mhm. gitu ya, Mhm. tapi kan bisa dibayangkan misalnya bekerja 100 jam itu kan, apa ya, kita misalnya mantengin laptop aja itu kan Mhm. Mhm. kalau tanpa diselingi dengan misalnya perlu ke, toilet dulu atau relaksasi badan dulu, itu kan pasti nantinya akan berpengaruh ke kondisi fisik, Mmm. gitu. Mhm. Terlalu banyak duduk, terlalu banyak menatap layar, itu kan juga akan mengganggu kondisi fisik gitu ya, Mhm. penurunan Mhm. Mhm. kualitas fisik Mhm. gitu. Mhm. Mhm. Terus Oh. belum lagi dengan kalau kita memikirkan banyak hal di dalam, apa namanya, durasi kita bekerja itu gitu. Mhm. Artinya misalnya switch switch apa, konsentrasi kita itu kan memang nggak bisa lama gitu ya, Iya, biasanya iya. mungkin ya, apa namanya, 1 jam atau 40 menit itu udah cukup Mhm. gitu. Mhm. Kalau bekerja 100 jam berarti kan bisa dibayangkan apakah yang bersangkutan ini sebenarnya produktif apa enggak, gitu kan. Mmm. Mhm. Jangan-jangan sebenarnya 100 jam ini dia juga nggak konsentrasi banget gitu, jadi Mhm. banyak misalnya mungkin banyak melakukan kesalahan, Mhm. susah buat fokus, jadi buat mikirnya itu susah gitu. Mhm. Mhm. Nah, kalau misalkan yang,
kondisi demikian gitu ya, baiknya untuk kita coba cari tahu lagi gitu Mhm. ya. Apakah memang itu hasil kerjanya misalnya berkualitas kah gitu ya, Mhm. atau misalnya memang itu mendukung, target pencapaian dari organisasi atau Mhm mhm enggak mhm. gitu. Atau sebenarnya itu kayak ya bekerja 100 jam tapi sebenarnya isinya nggak yang, perform banget Iya iya gitu. iya iya. Jadi bisa jadi 100 jam tapi cuman diem aja, siapa tahu ada beberapa Betul jamnya cuma bengong gitu ya. Oke betul, oke. gitu. Tapi kalau misalnya 100 jamnya memang dia perform, tapi kan sebenarnya dia juga punya kehidupan yang lain ya, nggak cuman Bener, di hidup kerjanya aja ya. mhm. Saya pernah mendengar istilah ini namanya work life balance, itu masih masih ada nggak sih? Atau sekarang bahasanya udah work life integration ya? Apa sih nama istilahnya itu? Aku lupa deh. Kalau yang saya tahu sih, harmoni ya, Oh harmoni, heeh, work life harmony. mhm. Oke, berarti tapi itu akan menjadi pembahasan kita next episode ya, Seekers. Di episode kita kali ini kita berfokus pada, bahwa banyak faktor yang menyebabkan seorang karyawan itu bisa mengalami stres di tempat kerjanya, Mhm, tapi perlunya karyawan itu untuk fokus pada apa yang bisa dikontrol, jangan terlalu fokus pada apa yang tidak bisa dikontrol, gitu mhm, ya. Dan tadi ada juga pembahasan tentang red flags yang kalau ini kayaknya kita sepakat, aku sama Mbak Rami sepakat kalau red flags yang benar-benar red flags itu kalau ada pelecehan dan kekerasan seksual di dalam perusahaan gitu mhm ya. mhm, Dan kalau micromanaging ya teman-teman seekers takar aja lah sendiri ya mhm. seberapa menyebalkan micromanagingnya itu sampai akhirnya membuat ya kalian udah lelah gitu ya. Ditelepon tiap kali mengerjakan tiap setengah jam sekali. Nah, itu kan udah menurut Mhm, aku sih menyebalkan mhm. gitu ya. Oke, tapi sepertinya karena waktunya sudah selesai nih, sudah cukup lama kita berdiskusi, ngobrol gitu ya. Dari Mbak Remi sendiri, ada nggak yang disampaikan kepada para seekers di rumah, di sana? Silakan Mbak Remi. Oke, iya jadi, sebetulnya kesehatan mental di tempat kerja itu adalah sebuah hal yang penting gitu ya, karena biasanya sepertiga dari hidup kita itu kita habiskan di tempat kerja gitu. Nah, jangan sampai beban-beban pekerjaan kita itu terbawa emosi gitu ya ketika itu berada di rumah gitu dan mengganggu relasi kita dengan orang lain di luar pekerjaan. Jadi kenalilah, batasan-batasan diri, kemudian juga energi diri gitu ya, sejauh mana sih kita sanggup untuk bisa menyelesaikan sebuah pekerjaan gitu dan juga, kita perlu untuk meregulasi emosi gitu. Jadi supaya tidak melebar gitu ya kemana mana dalam arti kata kalau misalkan kita sedang stres tentunya kita perlu untuk mengelola stres ya, bukan dengan misalnya melampiaskan ke orang lain dengan marah-marah Mhm. atau misalnya dengan, situasi yang lebih lebih ekstrimnya adalah misalnya lempar barang, misalnya kayak gitu kan itu tidak, ini kan ya, tidak dibenarkan seperti itu. Mhm mhm. Senang banget, obrolan kita pada hari ini, daging semua. Terima kasih banyak Mbak Rami atas, diskusinya gitu ya. Teman-teman Seekers jangan lupa untuk tonton podcast yang sebelumnya dan ini, kalau udah sampai sini sih berarti teman-teman udah nonton sampai akhir sih. Jangan lupa juga untuk komen di kolom pendapat, subscribe, dan follow IG LPTUI, Psikologi, kemudian juga tonton YouTube-nya dengan judul LPTUI gitu ya. Jadi nanti teman-teman search aja LPTUI dan akan muncul di YouTube teman-teman. Terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa lagi di podcast berikutnya. Thank you sekali lagi Mbak Rami. Jangan kapok kalau saya undang-undang lagi yang berikutnya Mbak ya. Kita akan bahas tentang Employee Assistance Program yang lain. Thank you so much. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Eko, satu suara untuk Gema tanpa batas.